Mentimun adalah jenis tanaman yang sangat membutuhkan kadar air ataupun membutuhkan air yang cukup banyak teman-teman. Makanya petani menanam mentimun lebih cenderung di pesawahan atau di dataran rendah atau di lahan yang ketersediaan airnya cukup banyak. Jadi kita juga bisa nih tanam mentimun di dataran tinggi ataupun di lahan kering dengan menggunakan metode yaitu pemupukan yang sederhana. Ini adalah kompos yang sudah jadi, yang sudah benar-benar kompos. Jadi teksturnya itu kompos dari pohon pisang untuk tanaman timun ataupun tanaman kacang-kacangan di dataran tinggi ataupun di lahan kekeringan. Tidak kering dan juga tidak basah. Kompos dari pohon pisang ini sangat bagus untuk tanaman mentimun di dataran tinggi atau di lahan kering. Kenapa? Karena pupuk kompos ini kadar airnya sangat tinggi teman-teman. Selain menyuburkan tanaman, humusnya tinggi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai cadangan ketersediaan air nantinya ketika teman-teman telat menyiram ataupun di musim kemarau yang ekstrim teman-teman. Nah, pupuk ini juga bisa menyuburkan atau menyehatkan tanaman mentimun kita. Jadi kita nggak ragu lagi gimana caranya menanam mentimun di lahan kering ataupun di dataran tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng serta like video ini. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini udah akan berbagi bagaimana caranya membuat kompos dari pohon pisang untuk tanaman mentimun, tanaman kacang, tanaman melon ataupun tanaman rambat lainnya yang haus akan air teman-teman. Jadi di sini sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk tanaman mentimun di lahan kering ataupun di kebun. Jadi sangat membantu buat teman-teman yang ingin menanam tanaman timun di lahan kekeringan teman-teman. Oke, kita lanjut apa saja bahan-bahannya, gimana prosesnya, dan apa nanti manfaatnya. Bahan yang perlu teman persiapkan yaitu pohon ataupun gedebok pisang. Usahakan teman-teman menggunakan pohon pisang yang sehat atau tidak terserang penyakit layu ataupun penyakit mati ya teman-teman. Jadi gunakan pohon pisang yang sehat, bebas jenis pohon pisang ataupun ukuran. Ya walaupun pohon pisangnya sudah tua atau sudah bekas panen buah nggak apa-apa teman-teman. Kita persiapkan pohon pisang. Selanjutnya kita persiapkan media kering. Nah ini kuncinya teman-teman, media kering usahakan media memang yang subur ya. Kalau teman-teman mau persiapkan media kering pupuk kandang yang kering atau arang sekam atau sisa pembakaran atau tanah memang ya tanah humus atau daun kering. Nah di sini udah menggunakan ketiga jenis. Yang pertama pupuk kandang yang sudah kering, yang kedua daun kering, yang ketiga itu abu ataupun arang sekam. Jadi udah punya semua stoknya teman-teman. Kalau teman-teman punya salah satunya nggak apa-apa. Nah kita lanjut ke takaran atau perbandingannya yaitu 8:2. Berbeda dengan video sebelumnya pupuk kompos dari pohon pisang. Nah pupuk kompos ini khusus untuk tanaman yang haus akan air. Jadi kita membuat kompos ketersediaan airnya cukup tinggi teman-teman, yaitu perbandingannya 8:2, 8 kilo media gedebok pisang, 2 kilo media kering. Jadi ini kita akan mix atau kita akan campur teman-teman. Nah sebelum kita campur kita haluskan terlebih dahulu pohon pisangnya. Selalu udah ingatkan teman-teman dalam mencincang atau menghaluskan pohon pisang usahakan sehalus mungkin, lebih halus lebih bagus. Oke kita lanjut pencincangan pohon pisang teman-teman. Jadi mulai. Nah teman-teman, jika gedebok ataupun pohon pisang sudah dihaluskan atau dicincang, jadi teman-teman kalau bisa lebih halus dari ini. Nah setelah ini kita langsung pencampuran media basah dan
media kering ini teman-teman. Nah, ini gunanya adalah sebagai media kering ini sebagai pengompos alami, jadi membantu mempercepat mengurai atau mengompos cincangan pohon pisang ini teman-teman ya. Nah, kita aduk rata teman-teman. Nah, ya. Nah, setelah ini kita nggak ada lagi campuran yang lain. Setelah ini kita langsung simpan atau komposkan. Untuk pengomposannya teman-teman bisa tutup terpal atau dibiarkan seperti ini saja, tapi jangan terkena hujan teman-teman. Kalau terkena sinar matahari nggak apa-apa, karena akan membantu mempercepat pengomposan ya. Teman-teman bisa komposkan selama 5 hari, dia akan sudah mulai berubah berwarna kehitaman. Nah, setelah 7 hari sudah bisa dipakai teman-teman ya. Jadi nanti lebih kurang komposnya seperti ini teman-teman, hitam dan basah lembab ya teman. Nah, untuk pengaplikasikannya kita langsung penaburan di pohon ataupun di tanaman mentimunnya teman-teman ya. Kita lanjut untuk pemupukan. Baik teman-teman, untuk pengaplikasian pemupukan langsung saja kita berikan terhadap tanaman mentimun ya. Tabur seperti ini segenggam aja, tapi segenggam aja ya. Nah, ini tidak ada overdosisnya dibanding dengan pupuk kimia. Nah, banyak sekali kelebihan dari pupuk organik ini ya, selain mengandung unsur NPK ataupun fosfat. Nah, pupuk ini juga mengandung kalium. Tentunya pupuk NPK ini sangat bagus ya teman-teman, karena unsur NPK-nya sangat tinggi untuk kesuburan tanaman mentimun dan juga sebagai cadangan air. Jadi tanaman kita tidak lagi yang namanya kekeringan ataupun kering kerontang ya teman-teman. Jadi ini adalah solusi, tidak ada lagi alasan bagi teman-teman untuk tidak menanam tanaman timun di lahan kering. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Mentimun adalah jenis tanaman yang sangat membutuhkan kadar air ataupun membutuhkan air yang cukup banyak teman-teman. Makanya petani menanam mentimun lebih cenderung di pesawahan atau di dataran rendah atau di lahan yang ketersediaan airnya cukup banyak. Jadi kita juga bisa nih menanam mentimun di dataran tinggi ataupun di lahan kering dengan menggunakan metode yaitu pemupukan yang sederhana.